ibadah youth kita. Bagi teman-teman yang ada di rumah, dimanapun teman-teman berada, mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas kuasa dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai kami bagi anak-anak muda-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan beribadah Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau hadir Tuhan dalam ibadah kami. Engkau lawat setiap anak-anak muda-Mu Tuhan yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Dimanapun anak-anak muda-Mu berada Tuhan, Engkau hadir Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah mereka Tuhan untuk melawat setiap anak-anak muda-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati kami Tuhan, berikan kami hati yang rindu akan Engkau Tuhan, haus akan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami boleh datang kepada-Mu Tuhan dengan hati yang haus akan Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus untuk menerima firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Engkau berkati setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan Tuhan. Biarlah Engkau bertahta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap kami yang pelayanan Tuhan. Engkau berkati pemain musik, Engkau berkati WL Singa Tuhan. Engkau berkati semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menaikkan pujian penyembahan kepada-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati kami Tuhan. Engkau jauhkan kami Tuhan dari segala roh yang bukan daripada-Mu Tuhan, yang mencoba menghalangi kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Semua itu kami taklukkan, patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kerajaan-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu saja yang bekerja Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati setiap anak-anak muda-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus untuk persiapkan diri kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu pada malam hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita bersukacita dalam Tuhan dengan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Aku
Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Shalom, anak-anak muda, puji Tuhan. Bersama dengan Ibu Gembala saat ini anak-anak muda akan mendengarkan firman Tuhan renungan ya, puji Tuhan. Nah, sebagai anak-anak muda ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Tentu sebagai anak-anak muda, pertama, waktu kita di dalam dunia atau di dalam Tuhan, kalau Tuhan memberikan kita umur panjang, berkat itu panjang. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan dan kita harus bagaimana sebagai anak-anak muda mulai dari masa muda kita sampai kita tua? Apakah di dalam hidup kita ini, dalam masa muda kita ini, kita mengalami berkat atau kutuk? Nah, oleh sebab itu sangat penting kita mempercayai Tuhan, kita selalu belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kita mulai mentaati firman Tuhan yang mengajarkan kebenaran-kebenaran kepada kita. Sebab firman Tuhan yang Ulangan pasal yang ke-11 ayat 26 bilang seperti ini. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan kutuk jika kamu mendengarkan jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi melalui ayat ini sangat jelas di dalamnya membuat kita memiliki suatu pilihan yang diperhadapkan, kita pilih kutuk atau kita pilih berkat. Kalau kita pilih berkat berarti kita mengikuti semua yang dikatakan oleh perintah Tuhan di dalamnya. Tetapi kalau kita tidak mengikutinya, maka kita pilih kutuk dalam kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan kalau kita memilih berkat berarti kita memilih melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu sebagai anak-anak muda kita perlu memperhatikan hidup kita. Bagaimana kita hidup dalam masa muda dengan benar. Sekolah dengan baik. Berdoa agar apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi agenda Tuhan untuk hidup kita, itu benar-benar keinginan Tuhan untuk hidup kita tercapai. Bukan cuma keinginan orang tua, keinginan manusia, kita sendiri. Tetapi hal yang paling pertama adalah keinginan Tuhan. Apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk hidup kita. Masing-masing anak-anak muda Tuhan punya tujuan dalam hidupnya. Nah, di dalam tujuan Tuhan, semuanya itu Tuhan berkehendak agar kehidupan kita dapat menjadi presentasi kehadiran Tuhan di dunia ini. Bukan kita harus semua jadi pendeta, tetapi kita bagaimana di dalam masa depan yang Tuhan sediakan sama kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar menghidupi kebenaran. Sehingga dalam tugas kita masing-masing, dalam tujuan, dalam profesi kita nantinya, entah ada yang jadi dokter, entah ada yang jadi pengusaha, entah ada jadi pegawai negeri, entah ada jadi apa saja. Tetapi di dalamnya itu adalah rencana dan kehendak Tuhan yang kita jalani, yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kapan kita dapatkan? Ya ketika kita menghidupi hubungan dengan Tuhan yang bagus dan firman Allah sehingga kita mengandung agenda Tuhan untuk hidup kita. Nah, oleh sebab itu sangat penting hal yang pertama anak-anak muda perlu bangun dalam hidupmu adalah waktu pribadi dengan Allah. Waktu pribadi dengan Allah ini adalah sesuatu waktu di mana kita sendiri-sendiri bersama dengan Tuhan. Dan kalau anak-anak muda memperhatikan, mendengarkan renungan fajar oleh gembala. Di sana juga mengajarkan kita tentang berjaga-jaga dalam doa 1 jam. Jangan katakan ini hanya untuk orang tua. Mulai anak-anak muda melakukan hal ini. Nah, ada banyak anak-anak muda yang menganggap bahwa karena dia masa muda, dia memikirkan, wah sia-sia meninggalkan masa muda dengan tidak menikmati sesuatu. Padahal yang mereka maksud adalah sia-sia meninggalkan masa muda kalau tidak menikmati dosa. Mungkin itu bahasanya. Nah, saya mau katakan kesia-siaanlah. Kalau anak-anak muda berpikir seperti itu.
memuaskan masa mudanya dengan suatu tanda kutip kenikmatan dosa. Ya bagus kalau engkau bisa melewati masa mudamu bersama dengan Tuhan. Kalau sampai engkau tidak bisa menyelesaikan masa mudamu lalu engkau mati dalam dosa, bagaimana? Nah, oleh sebab itu anak-anak muda tidak boleh berpikir seperti orang dunia. Engkau harus memiliki pemikiran yang berbeda. Firman Tuhan katakan engkau dipilih dan dibedakan. Oleh sebab itu bagaimana dari masa muda kita sudah mulai berpikir apa yang menyukakan Tuhan, apa yang menyenangkan Tuhan. Saya menjadi anak muda yang menyenangkan Tuhan. Saya bukan menjadi anak muda yang menyusahkan Tuhan. Tetapi saya anak muda menjadi anak muda bagaimana Tuhan berkenan atas hidup saya. Nah itulah kemudaan yang sesungguhnya. Bukan masa muda kita lewati dengan suatu kenikmatan dosa. Kita lewati dengan suatu kesia-siaan dalam hidup karena kita menyanyiakan waktu-waktu yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Yang di dalamnya Tuhan mau kita berhasil dalam studi, Tuhan mau kita berhasil dalam karakter, Tuhan mau kita berhasil dalam iman, Tuhan mau kita berhasil dalam kekudusan, Tuhan mau kita berhasil di dalam pencapaian-pencapaian yang Tuhan mau kita capai. Oleh sebab itu sebagai anak muda mari kita perhatikan firman Allah. Karena pasti Allah memilih kita dan menyelamatkan kita, dia punya tujuan. Jadi jangan menjadi anak muda yang setelah baptis lalu tidak tahu tujuan hidupnya. Lalu hidup tidak punya tujuan. Ya mungkin punya tujuan, punya masa depan, sekolah, berpikir karir. Tapi sebenarnya kerohaniannya tidak dia bangun. Kerohanian kita harus kita bangun. Karena keberhasilan kita ditentukan itu dari hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan dan kasih, terutama kasih kepada Tuhan, bagaimana kelak kita menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan? Oleh sebab itu mulai dari masa muda kita perlu bangun keintiman bersama dengan Tuhan. Supaya Tuhan selalu di dalam kita mengarahkan kita, memimpin kita, menuntun kita. Sehingga kita menjadi anak-anak muda yang kudus, yang saleh. Itu yang Tuhan mau. Bukan anak-anak muda yang diperbudak dengan setan. Bukan anak-anak muda yang berjalan dengan keinginannya. Tidak mengerti firman Tuhan. Suka melawan orang tua, berontak kepada orang tua. Malas belajar, malas bekerja. Ibadah santai-santai. Masa bodoh, tidak menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Kira-kira masa depan anak muda model begini di mana? Saya berharap sebagai anak-anak muda, apalagi engkau yang sudah lahir baru, perhatikanlah hidup. Firman Tuhan mengatakan di ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama di sana dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, kandunganmu, kambing dombamu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu, yang akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, sejak engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidupmu menurut jalan yang ditujukanmu. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini ya dan amin. Saat kita mulai mendengarkan, mengerti firman Tuhan itu apa, kita mulai praktek. Bagaimana kita hidup, tidak dilihat orang tapi dilihat Tuhan. Bagaimana kita mulai belajar ibadah sungguh-sungguh. Kita mulai naik level bisa melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita mengekspresikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan berjanji dia akan mengangkat kita. Berarti kehidupan kita itu akan naik. Baik dalam kerohanian, dalam segala hal. Karena dia berjanji memberkati kita. Nah, kita mulai belajar. Apa yang firman Tuhan mengatakan? Mungkin dapat berkat, belajarlah persepuluhan. Ya, mungkin ada ibadah
ibadahlah sungguh-sungguh, jangan abaikan. Mulai dengarkan renungan fajar, mulai ikut KKR doa, mulai ikut renungan pemuda, kebaktian pemuda, hari Minggu dan sebagainya. Mulailah jadi berkat sama orang. Mulailah bawa hidupmu itu sopan, tak berpakaian sopan, berkata sopan, bergaul sopan, berpacaran sopan. Bukan berpacaran cara duniawi yang cium-ciuman, peluk-pelukan, apalagi tidur sama-sama, itu tidak boleh. Itu melanggar, itu namanya cari kutuk. Di pasal yang ke-28 Ulangan ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah, dan seterusnya. Ada banyak kutuk kalau kita tidak taat. Ini ada banyak kutuk kalau kita baca semua ini, rentetan kutuk di bawah. Saat orang tidak taat dan tidak mendengar. Nah, sangat penting kita mendengar dan kita melakukan. Bagaimana kita jadi anak muda? Kita berguna bagi keluarga kita. Kita berguna bagi orang tua kita. Kita membahagiakan orang tua kita. Kita menjadi anak yang berbakti. Kita berguna bagi gereja. Kita berguna bagi di mana kita sekolah, di mana kita kuliah. Kita berguna bagi masa depan bangsa, kota. Kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Sehingga kita akan menjadi dimunculkan Tuhan dalam pemerintahan. Kenapa? Karena kita gunakan waktu dengan baik, belajar dengan baik, bersekutu Tuhan dengan baik. Tidak ada waktu yang kita sia-siakan. Semua waktu berguna. Karena firman Tuhan mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Artinya, kapan kita tidak gunakan waktu dengan baik, maka hari itu menjadi jahat untuk kita. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan yang kita hasilkan adalah perbuatan-perbuatan yang mengandung kejahatan. Tetapi ketika kita memperhatikan firman Tuhan dan bagaimana kita harus hidup, maka kita akan melihat kehidupan kita akan menghasilkan buah. Oleh sebab itu anak-anak muda, jangan tunggu nanti tua. Ada banyak anak-anak muda yang masuk neraka. Karena mungkin dia berpikir dia bisa tunggu waktu tua. Segala masa depan kita tidak tahu. Justru kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mentaati, justru kita diberkati. Termasuk salah satu berkat, umur panjang. Ditambahkan umurnya. Bahkan kalau fasik, kalau kutuk bekerja, umurnya dikurangi. Karena firman Tuhan mengatakan, Tuhan memperpendek umur orang fasik. Nah, oleh sebab itu, apapun keadaan kita tidak tahu ke depan. Tapi satu hal, kalau kita mentaati firman Tuhan, kita mau dengar-dengaran kepada pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang langsung kita dengar pada waktu khotbah, lewat mulut orang tua kita, lewat mulut pemimpin kita, lewat mulut mungkin guru dan dosen yang mengajarkan kita, tetapi ada dasar kebenaran di dalamnya. Kita perlu memperhatikan dan kita taati. Supaya apa? Tuhan melihat kita dan kita menjadi anak-anak yang melakukan keadilan. Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 di sana. Saya akan buka Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 kalau tidak salah ya, ayat yang ke-8. Di sana dikatakan begini, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Ada 3 poin besar. Pertama, berlaku adil. Kalau ada yang ikut KKR doa tadi, sudah tahu hari Kamis, sudah tahu bahwa Tuhan itu bukan cuma pengasih, tapi Tuhan itu adalah mencintai keadilan. Dan keadilannya itu adalah bagaimana dia membuat hukum firman ini bekerja. Jadi kalau kita sudah berbuat benar, kita sudah berdoa, percayalah keadilan Tuhan ada di sana, yaitu kebenaran yang kita hidupi akan kita lihat realitanya. Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa berlaku adil. Adil terhadap Tuhan, adil dalam segalanya. Mengatur waktu dengan baik, mencintai kesetiaan. Kesetiaan, kita bawa hidup sebagai anak muda, orang tidak lihat tapi kita setia sama Tuhan. Sehingga saking setianya kita sama Tuhan, kita tidak mengotori hidup kita. Kita tidak berpacaran yang membuat dosa bisa mengintip. Kita tidak ngomong dengan membuat Tuhan tersinggung. Kenapa? Kita berpegang yang namanya kesetiaan. Kesetiaan sama siapa? Sama Tuhan.
Melalui apa? Melalui firman-Nya, perkataannya. Apa yang dia bilang kita mau taati. Itu yang disebut mencintai kesetiaan. Dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kata hidup dengan rendah hati. Kita harus datang sama Tuhan. Andalkan dia. Minta tolong sama dia. Bukan karena kita sudah pintar. Bukan karena kita sudah hebat. Bukan karena orang tua sanggup membiayai kita. Kita tidak perlu andalkan dia. Karena segala sesuatu sekalipun sudah tersedia, kita perlu mengandalkan Tuhan. Karena semua yang tersedia juga Tuhan yang sedia. Tapi kalau Tuhan tidak memberkati ke depannya, yang tersedia itu tidak berguna. Tetapi mungkin ada orang dia tidak punya atau pas-pasan, tapi karena dasar dia diberkati Tuhan, karena dia hidup berkenan kepadanya, maka dia menjadi orang-orang yang luar biasa ke depan. Saya mau katakan, firman Tuhan mengatakan, engkau anak-anak muda itu seperti anak-anak panah di dalam tabung. Siap diluncurkan. Anak-anak muda akan dipakai Tuhan untuk melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan. Namun anak-anak muda yang bagaimana? Bukan anak-anak muda yang suka galau, suka baper. Anak-anak muda yang rawan dengan dosa. Yang mencintai dosa dan sebagainya. Mau ikut-ikutan orang karena terlalu banyak nonton film. Jangan. Kamu menjadi anak-anak muda yang berbeda. Kamu menjadi anak-anak muda yang hidup bagi Tuhan. Dan rencana Tuhan ada padamu. Oleh sebab itu mulai malam ini. Ketika mendengarkan firman Tuhan ini. Jangan pilih kutuk. Tapi pilih berkat. Dengarkan suara Tuhan baik-baik dan lakukanlah. Biar umurmu. Firman Tuhan mengatakan. Sampai masa tuamu. Hidupmu sejahtera, diberkati Tuhan. Dan kalau kita baca di Ulangan pasal 28, itu ada janji berkat banyak sekali. Tapi di Ulangan pasal 28 juga ayat 19, ada banyak kutuk. Nah, orang kalau melanggar kutuk, dan orang kalau taat berkat. Anak-anak muda, engkau adalah orang yang sudah dipilih Tuhan, dan engkau dibedakan. Ibu gembala percaya, kau adalah anak-anak muda yang berbeda. Jadilah anak-anak muda yang giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Rajin. Selalu ada di gereja. Melayani Tuhan. Jangan jadi anak-anak muda yang tidak tahu tujuan. Mintalah sama Tuhan agar Tuhan membimbingmu. Dan Tuhan tolong engkau untuk melakukan apa yang Tuhan suka. Berjalan dalam rencana Tuhan. Berjalan dalam agenda Tuhan. Hidupi kebenaran. Dan mengandunglah isi hati Tuhan. Cintai Tuhan dan berlakulah setia. Jaga kekudusan. Pikiran. Hati. Tubuh. Jaga kekudusan, jaga. Itulah tanda engkau mentaati firman Tuhan. Maka engkau akan melihat berkat demi berkat yang tercatat dalam firman ini. Engkau alami. Hidupmu akan naik dan bukan turun. Dan hidupmu diberkati. Dan banyak orang berbahagia melihat engkau. Orang tuamu termasuk Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu karena engkau menjadi anak muda yang berbeda. Tuhan Yesus membawa. Shekarana ya, shekarana ya. Mari kita berdoa. Shekarana ya, senjala. Angkat hatimu kepada Tuhan. Sekarang. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Oh. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini. Saya katakan jangan main-main. Engkau menjadi anak muda yang dipilih. Engkau menjadi anak muda yang beda di hati Tuhan. Engkau anak muda yang mengandung. Dan Tuhan punya rencana yang luar biasa. Malam ini dengarkan Ibu Gembala. Ikuti firman Tuhan. Belajarlah setiap berdoa. Minta sama Tuhan. Agar Tuhan memampukan kamu untuk hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kekudusan. Kudus dalam pergaulan. Taat melakukan firman. Hormat kepada orang tua. Setia mengembalikan milik Tuhan. Rajin beribadah, rajin belajar, rajin berdoa. Dan rajin melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oh Rana Yosef. Bapa di dalam nama Yesus. Saat ini kami mengangkat tangan kepadamu. Secara khusus hambamu. Memohon belas kasihan untuk anak-anak muda dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak muda yang mencintai berkat dan membenci kutuk. Mencintai kebenaran dan mentaati kebenaran. Bukan karena kuat dan gagah mereka, tapi semua karena anugerah. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau jamah anak-anak muda. Jangan ada yang dilewatkan, semuanya dijamah. Baptis mereka dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi mereka dengan visi dan misi kerajaan Allah. Apa yang menjadi isi hati Tuhan. Buat mereka mengandungnya. Dan oleh anugerah-Mu buat mereka berjalan dalam rencana dan tujuan Tuhan. Buatlah mereka menjadi anak-anak muda yang giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Taat, setia, kudus. Dan melayani Tuhan. Dalam roh yang menyala-nyala.
Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Hai anak muda, saya mau bernubuat kepadamu. Tuhan memberkati engkau. Engkau tidak pernah dibuat Tuhan jauh daripadanya. Sebab Tuhan menarik engkau, memilih engkau. Dan saat ini engkau mengalami suatu lawatan, suatu roh yang berbeda. Sebab saat ini Tuhan berkenan kepadamu. Dan Tuhan menarik engkau. Dan Tuhan membawa engkau dekat. Engkau mencintai dia dalam kesetiaan. Dan engkau selalu tahu bagaimana merendahkan hati di hadapannya. Dan Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan memberkati engkau. Dan menyatakan kebesaran. Semua janji-janji berkat yang ditulis di dalam Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai terusnya sampai ayat yang ke-13 sampai ayat yang 14. Oh, semua berkat yang tercatat di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, itu terjadi atasmu, itu terjadi atasmu, itu terjadi atasmu, itu bekerja atasmu, itu nampak atasmu, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, bagi kemuliaan nama Tuhan. Oh, segala kutuk dijauhkan daripada, sebab kutuk sudah dikalahkan, kutuk sudah diselesaikan, dibayar dengan lunas di Kalvari. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang, roh kasih karunia mulai malam ini bekerja dan menjadikan hidupmu anak-anak muda berubah, berbeda, dan mengalami sesuatu yang baru dalam batin, roh dan jiwamu. Itu terjadilah di dalam nama Yesus. Tuhan kerjakan atasmu. Roh Kudus, roh kasih karunia kiranya melimpah memenuhi anak-anak muda. Hamba berdoa untuk mereka, Tuhan. Jangan biarkan mereka tertipu. Jangan biarkan mereka meninggalkan Engkau. Buat mereka tetap dekat kepadamu. Kasih karuniamu menarik mereka. Buat mereka mencintai Engkau. Buat mereka menghormati Engkau. Dan buat mereka berlaku setia kepadamu. Dan kepada firman-Mu. Berikan mereka anugerah dan kasih karunia. Kemampuan untuk mentaati firman-Mu. Dan hidup dalam kebenaran kekudusan. Dalam aturan dan kedisiplinan ilahi. Ronayo sondorana yosende rano yosende. Mereka yang belum dapat baptisan Roh Kudus, baptis mereka. Mereka yang sudah dapat baptisan Roh Kudus, taruh roh takut Tuhan. Dan kehidupan mencintai Tuhan. Dan mencintai kekudusan dan kebenaran serta keadilan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Sekali lagi kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh duniawi, manusiawi, agamawi, roh-roh kegelapan, roh apapun yang menyesatkan, yang menipu anak-anak muda, semua kami tolak, kami tolak Tuhan, halaukan. Kami minta Tuhan halaukan dari kehidupannya. Tetapi roh yang mengasihi Tuhan, roh yang mencintai Tuhan, dan mengasihi dan mencintai firman-Nya, dan mentaatinya dengan setia, dan dipenuhi dengan hikmat dan pengertian, itu kiranya melimpah atas kehidupannya. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah anugerah, kuasa, berkat, kasih karunia, lawatan, pertolongan, mujizat, dan berkat, di dalam nama Yesus jadi bagian anak-anak muda. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mulai saat ini sampai Tuhan datang, mereka menjadi anak muda yang luar biasa. Diberkati dan jadi berkat, berguna dalam keluarga, dalam gereja, dalam kota dan bangsa, bahkan dimanapun mereka belajar, mereka tetap berguna karena mereka menjadi anak-anak muda yang beda karena kasih karunia. Terpuji nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, teman-teman, shalom. Ya, kita sudah mendengarkan sharing malam hari ini dari Bu Gembala. Kita kembali diingatkan lagi nih teman-teman, kita mau pilih berkat atau kutuk. Pastinya sih semua mau pilih berkat ya. Nah, kalau mau pilih berkat pastinya kita harus setia sama Tuhan Yesus. Amin. Oke, pengumuman untuk minggu depan kita kembali ibadah new normal di gereja ya. Saya harap teman-teman baik ibadah online maupun ibadah new normal kita tetap mengikuti dengan setia ya. Kan tadi sudah didengar bahwa kalau kita mau berkat ya kita harus ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, minggu depan kita ibadah new normal. Kita datang dan kita kalau perlu kita ajak teman kita untuk kita sama-sama diberkati, untuk kita sama-sama bersuka cita bersama teman-teman kita yang lain. Oke? Puji Tuhan, ibadah hari Minggu juga tetap berjalan seperti biasa. Teman-teman jangan lupa untuk mendaftar di KIAM. Terus untuk ibadah hari Kamis secara live streaming teman-teman jangan lewatkan juga ya. Kalau misalkan teman-teman belum bisa untuk live streaming, teman-teman pergi ke teman atau ke siapa yang bisa sama-sama live streaming supaya sekalian bisa ibadah bareng tapi tetap menjaga jarak. Oke? Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita mau terima berkat Tuhan sama-sama. Yuk, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami, Engkau hadir, Engkau melawat kami mulai dari pujian penyembahan sampai sharing firman Tuhan.
Kami percaya walaupun ibadah kami masih secara online, Engkau tetap memberkati kami dan setiap anak-anak muda yang beribadah dan menyaksikan ibadah ini dimanapun berada. Engkau berkati Ibu Gembala yang sudah memberkati kami dengan sharing. Biarlah Engkau semakin memakai mengurapi beliau Tuhan. Engkau semakin menyatakan kuasa-Mu dan kebesaran-Mu melalui pelayanan beliau. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati beliau dan kekuatan kesehatan. Kau taruh visi misimu bagi gerejamu, bagi pelayanan-pelayanan ke depannya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berkati anak-anak muda yang menyaksikan video ibadah ini dimanapun mereka berada. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Mari Kau memberkati setiap anak-anak muda-Mu Tuhan. Engkau menyatakan diri-Mu, membawa mereka kepada pengalaman-pengalaman mengenal Tuhan secara pribadi. Dan biarlah Tuhan dalam kehidupan pribadi mereka selalu menjaga waktu pribadi dengan Allah. Kami semua boleh menjaga waktu pribadi kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Teman-teman, mari kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah kita oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Diberkatilah segala yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua teman-teman yang percaya menerima berkat Tuhan sama-sama katakan dengan iman. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah new normal Jumat depan. Ingat, jangan lupa datang ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.